Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah yang saya beri tema lakukan saummu. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini semua berubah dan berubah. Apapun berubah dan ada yang tidak berubah. Ada kelahiran, ada kematian, dan kita yang hidup hari-hari ini sedang hidup di antaranya. Bapak Ibu, coba lihat saat ini kita sudah mengalami pandemi COVID-19 yang banyak sekali memberikan penderitaan bagi kita semuanya. Tapi baru-baru ini muncul satu berita bahwa flu babi akan menyebabkan satu pandemi kembali dalam dunia ini. Seakan-akan tidak berhenti permasalahan-permasalahan dalam dunia ini. Tidak berhenti segala sesuatu yang akan kita alami dari waktu ke waktu. Seperti pepatah berkata, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Itulah kehidupan hari-hari ini. Saya ingin membawa saudara dalam satu pembacaan firman Tuhan tentang kisah daripada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus dalam perjalanannya sebagai tawanan menuju kota Roma, disitulah dia mengalami satu badai yang luar biasa di tengah-tengah laut. Dan firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 17, dan setelah sekoci dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong untuk melilit kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di peting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya, mereka mulai membuang muatan kapal itu. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ada perasaan keputusasaan dalam diri Paulus maupun teman-teman yang lainnya berada dalam satu kapal dengan dia. Putuslah segala harapan kami. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu. Banyak orang yang putus asa, baik dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, dalam perkuliahannya, atau macam-macam hal dalam dunia ini. Sehingga Bapak Ibu, ayat 22 berkata demikian, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Paulus menasihatkan kita semuanya supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Luar biasa ketika Rasul Paulus memberitakan kabar ini, bahwa sebenarnya kita perlu menjadi orang-orang yang bertabah hati. Jangan pernah kita ini tidak fokus kepada tujuan kita. Saya ingin katakan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, tujuan yang tidak tercapai akan menghantui seperti mimpi buruk yang membuat semua kita menjadi orang-orang yang frustasi, tidak mencapai tujuan. Seringkali orang seperti bermimpi buruk. Seringkali orang merasakan frustrasi dalam dirinya. Karena apa? Apa yang pernah dicita-citakannya, apa yang pernah diharapkannya, seakan-akan tidak tercapai. Tapi saudaraku, ayat 29 berkata demikian. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di gurita. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Sekarang Paulus ingin berkata, untuk menguatkan kapal itu, kami melemparkan 4 sauh di gurita. Dan kami punya pengharapan dalam diri kami, mudah-mudahan. Artinya, ya kalau bisa terjadi, kalau enggak ya apa boleh buat. Hari lekas siang. Karena badai yang begitu besar, awan gelap menyelimuti mereka, kegelapan menyelimuti mereka. Paulus berkata, kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Ayat 30 berkata demikian. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Ayat 31. Karena itulah Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin akan selamat. Bapak Ibu, ini merupakan satu kisah yang luar biasa dari Rasul Paulus.
dalam menghadapi badai hidup yang luar biasa. Sebagai tawanan, sebagai orang yang akan dibawa ke Roma, untuk ditahan di Roma, dipenjarakan di Roma. Putus asa melanda dia, bukan saja soal dia akan dipenjarakan, tapi badai di tengah-tengah laut yang begitu luar biasa. Itu yang membuat Rasul Paulus berkata, aku berharap mudah-mudahan siang akan cepat datang. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan memberikan pada saudara 3 hal agar tetap bertahan dalam badai hidup itu. Yang pertama, saudaraku, dari pasal 27 ayat 17 dari Kisah Para Rasul ini dikatakan, melilitkan kapal dengan tali. Itu yang dikatakan Paulus. Lilitkanlah kapal dengan tali supaya memberikan kekuatan pada kapal itu. Bahasa Inggris saya katakan brace up. Lilitkan. Apa yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini? Sebenarnya kita dalam badai itu perlu untuk memberikan kekuatan pada mind kita, pada pikiran kita. Dan bagaimana caranya? Selalu berada di dalam firman Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa firman Tuhan adalah sesuatu kekuatan bagi kita semuanya. Firman Tuhan adalah sesuatu yang membuat kita semakin tabah dalam hati kita. Firman Tuhan memberikan pada kita satu pengharapan besar bahwa setelah gelap akan terbitlah terang itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita perlu seperti orang-orang yang dalam sekoci itu, melilitkan tali pada sekoci itu, memberikan sedikit kekuatan supaya ketika diterjang oleh badai, sekoci atau kapal itu tidak pecah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang kedua yang dikatakan dalam kitab Yeremia 1 ayat 5 berkata demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Inilah indahnya Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada, dalam keadaan suka, dalam keadaan susah, Allah telah mengenal engkau ketika engkau masih ada dalam kandungan. Dan ketika Allah mengenal engkau, Dia tahu tujuan yang membawa engkau kemana. Dan itu sebenarnya yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Walaupun badai COVID, walaupun badai flu babi nanti akan datang, tapi saya percaya Allah sudah mengenal engkau dan saya. Dan Dia tahu tujuan apa yang Dia punyai dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, ayat 22 dari Kisah Rasul 27 berkata demikian, supaya kamu tetap bertabah hati. Bertabah hati itu berarti tetap menguatkan dirimu. Seperti yang dikatakan kepada Yosua dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7, tetapi kuatkanlah dan tabahkanlah hatimu. Memberi kekuatan pada kita semuanya, mengizinkan pengharapan kemudian muncul, dan pengharapan itu mengendalikan hati kita masing-masing. Seringkali Bapak Ibu, kalau pengharapan itu tidak mengendalikan hatimu, maka engkau cepat menjadi orang-orang yang putus asa, orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang seakan-akan ingin melarikan diri. Tapi apakah itu yang diharapkan Tuhan kepada kita semua? Ingat, setiap badai, setiap kesulitan dalam hidupmu, Allah punya maksud di dalamnya, dan Allah terus bekerja untuk kebaikan kita semuanya. Untuk itulah kita perlu mendengarkan firman Tuhan berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Allah itu sebenarnya menjadi kekuatanku. Dan kita semuanya harus bisa bertabah hati, membuat hati kita semakin bersukacita melihat segala sesuatu yang melanda hari-hari ini. Cheer up your soul. Cheer up your soul. Bertabah hati jiwamu. Jangan mudah engkau ini dikalahkan oleh segala badai yang ada. Yang ketiga Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kalau kita sudah mulai cheer up, bertabah hati, saya ingin berkata kepada kita semuanya, satu berita kekristenan di dalam hidup kita masing-masing. Kekristenan itu sebenarnya berita cuma satu, yaitu kemenangan. Tidak ada yang lain. Kita perlu menjadi orang-orang yang menang. Mari kita tabahkan hati kita. Mari kita bersukacita dalam Tuhan, di dalam badai yang luar biasa itu. Kisah Rasul 27 ayat 19 berkata demikian. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Wow.
mereka menguatkan dirinya dengan melemparkan semua alat-alat kapal yang menjadi beban berat dalam kapal itu. Mereka buang dengan tangan mereka sendiri. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, yang berikut yang ketiga adalah ketika mereka mulai membuang muatan ke kapal ke laut, kita perlu menjadi orang-orang yang meringankan beban diri kita masing-masing. Janganlah ada tekanan-tekanan di dalam hatimu tentang masalah-masalah yang lalu, tentang masalah-masalah engkau dengan sesama manusia. Jangan pernah ada beban lagi bahwa engkau tidak bisa mengampuni orang lain. Jangan pernah ada beban lagi ketika engkau masih berseteru dengan orang lain. Jangan ada beban lagi ketika engkau tidak lagi merasa dirimu tidak dihargai oleh orang lain. Tapi saudaraku, seperti apa yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan semua beban dan dosa. Jangan lagi ada dalam dirimu. Buang itu semuanya. Ringankan dirimu. Ringankan dirimu. Kenapa saudaraku? Ketika engkau masih punya beban yang berat, seperti kapal yang masih berbeban berat, ketika badai menerpa, kapal itu seakan-akan akan tenggelam dan tenggelam. Begitu juga dengan kita. Ketika engkau masih menahankan semua beban-beban, kecemburuanmu, iri hatimu, tidak bisa mengampuni, tidak merasa dihargai, masih membebani engkau. Hati-hati, seperti kapal yang semakin tenggelam dan tenggelam dan tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika masalah beban itu ada di dalam diri kita, iblis seringkali berbicara kepada kita semuanya. Iblis berbicara tentang kata-kata yang melemahkan kita. Dia sering berkata pada kita, "Hei, dengar baik-baik. Engkau sebenarnya orang yang tidak cukup dalam hidupmu." Dalam bahasa Inggris katakan, "You are insufficiency." Engkau nggak cukup. Nggak cukup keuanganmu. Nggak cukup pendidikanmu. Tidak cukup kekuatan yang kamu ada. Sehingga kita merasa bahwa diri kita ini justru semakin kecil dan semakin kecil dan semakin kecil. Ketidakcukupan seringkali dihembuskan oleh iblis untuk melemahkan kita semuanya. Tapi dengar baik-baik saudara, walaupun orang melihat kita ini tidak cukup, kita punya Allah yang mencukupkan kita semuanya. Amin saudaraku. Ini yang membuat kita ini bersuka cita di hadapan Allah. Ini yang membuat kita ini berkata, bersama dengan Allah aku melakukan perkara-perkara besar. Dan inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan kita semuanya. Yang kedua, iblis menghembuskan kata-kata rasa tidak aman. Hei, engkau ini merasa tidak aman dalam hidupmu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Seringkali orang-orang berkata, kamu ini adalah orang-orang yang kalah. Saya katakan bagi kita semuanya, kalau kita ini menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar bergantung kepada Tuhan, saya katakan sekali lagi, berita kekristenan itu adalah hanya kemenangan, bukan kekalahan. Kekalahan bukan buat saudara dan saya. Kekalahan bagi mereka-mereka yang tidak percaya, tidak punya iman kepada Kristus Yesus. Tapi bagi kita semuanya, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal yang memberikan kebaikan bagi kita semuanya, sehingga akhirnya kita tak kuat dan kita merasa aman hanya di dalam Tuhan. Yang berikutnya saudaraku, iblis akan mengembuskan kata-katanya, Anda itu nggak penting, Anda itu bukan orang-orang yang dibutuhkan. Saya ingin berkata pada kita semuanya Bapak Ibu, kita boleh dikatakan oleh iblis seperti demikian ini, tapi saya ingin berkata pada kita semuanya, darah Yesus yang telah menyelamatkan engkau, darah Yesus yang telah menyucikan engkau, lebih berharga daripada segala sesuatu apapun dalam dunia ini. Bahkan melebihi emas dan perak adanya, bahkan permata yang paling indah. Darah Yesus lebih berharga untuk itu. Dan kita diselamatkan oleh darah Yesus. Artinya kita penting di hadapan Tuhan. Orang-orang boleh mengatakan kita tidak penting, tapi Allah berkata, engkau penting bagi aku, makanya engkau kuselamatkan daripada segala dosa-dosa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu menjadi orang-orang yang berlabuh, menetapkan sangkar kita, sauh kita ketika badai itu mulai menghadapi, menerjang kita semuanya.
Sehingga apa saudaraku? Yang terakhir yang dikatakan oleh Paulus pada Kisah Rasul 27 ayat yang 29. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, kami membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Di tengah-tengah keputusasaan, dikatakan di sini, mereka membuang 4 sauh di buritan. Saya ingin berbicara tentang 4 sauh di buritan ini, Bapak Ibu. Apakah sauh yang pertama? Sauh yang pertama adalah sauh tujuan, di mana Anda harus tahu tujuan Anda kemana. Engkau harus bisa menjadi orang-orang yang mengerti engkau akan dibawa kemana oleh Tuhan itu. Dalam Yeremia 1 ayat 5 berkata lagi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Allah mengerti tujuan kemana Dia menciptakan Anda, menciptakan saya. Kemana Dia akan bawa kita ini. Maka yang pertama, saudaraku, yang pertama dari sauh tujuan ini adalah tujuan itu mendahului konsepsi Anda. Sebelum engkau dikandung oleh ibumu, sebelum engkau terkonsepsi dalam rahim ibumu, Allah sudah menentukan tujuannya, kemana engkau akan pergi. Maka saudaraku, tetap fokus pada tujuan ini. Tetap fokus kepada Allah akan memberikan membawa engkau dalam perjalanannya. Yang kedua, saudaraku, tujuan tertanam dalam dirimu tanpa masukan yang kau berikan kepada Allah. Sekali lagi, saudara. Tujuan tertanam dalam dirimu tanpa engkau memberikan masukan kepada Tuhan. Artinya, Tuhan punya otoritas yang paling tinggi untuk menanamkan tujuan dalam dirimu. Tuhan punya tujuan menempatkan Anda di dunia ini tanpa seizin saudara. Dia adalah Allah yang sovereign, Allah yang berdaulat. Di dalam kehidupanmu pun Dia Allah yang berdaulat. Untuk saudaraku, biarlah tujuan-tujuanmu itu menjadi sesuatu yang benar-benar membawa engkau menjadi orang-orang yang tidak pernah takut akan apapun juga. Engkau bukan menjadi orang yang kalah, tapi engkau menjadi orang-orang yang menang. Pecundang fokus pada apa yang akan mereka lalui, tetapi pemenang fokus pada apa yang mereka akan tuju. Berarti kita ini benar-benar pemenang, mengerti tujuan kita kemana, bukan apa yang akan kita lalui. Walaupun badai yang ada, kita harus melalui badai, tapi kita tahu tujuan kita harus kita capai. Bapak Ibu, Ibrani 12 ayat 2 berkata demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ikuti Yesus. Dia tahu tujuannya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus melihat melewati tujuan penyalipannya. Dia melihat jauh melampaui apa yang terjadi dalam dirinya. Penyalipan bagi Dia bukan penghalang untuk mencapai tujuannya. Tujuan cuma satu, menyelamatkan setiap orang yang mau datang kepada Dia. Dan kalau pada pagi hari ini saudara belum merasa bahwa saudara ini diselamatkan oleh Allah, ada satu kesempatan yang saya katakan kepada saudara. Pagi hari ini Yesus tetap membuka tangannya bagi saudara, dan Dia berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus melihat melewati tujuan penyalipannya, yaitu kasihnya kepada saudara dan saya, untuk dapat menjadi orang-orang yang ikut diselamatkan hari-hari ini. Yang kedua, saudaraku, sauh keberanian. Kita tahu, saudaraku, dengan siapa kita berjalan. Kita tahu siapakah yang mengikuti setiap langkah-langkah kita, sehingga kita dapat berkata bahwa sebenarnya kita tidak perlu menjadi orang-orang yang mengeluh tentang segala masalah yang kita hadapi. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita bukan orang yang mengeluh tengah-tengah badai. Kita berani menerjang badai itu. Sehingga saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, saudara perlu menjadi orang-orang yang berpegang pada Yesus, bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama-sama tanpa ketakutan. Saudara bisa terjadi dua hal dalam diri saudara. Kalau saudara penuh dengan ketakutan dan bukan keberanian, maka saudara akan layu dalam kehidupan. Tapi kalau saudara penuh dengan keberanian itu, saudara akan tegak berdiri dan berjalan bersama-sama dengan Dia.
Keberanian adalah kemampuan menyelesaikan pertandingan, bahkan ketika kita berada di tempat paling belakang. Keberanian adalah mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Keberanian adalah tidak mengizinkan penyakit kanker atau COVID-19 atau HIV atau serosis hati mencuri senyummu. Jangan pernah takut dengan hal itu. Tetaplah senyum, karena senyum itulah sebenarnya tanda kekuatan dalam dirimu. Bukankah kita ini menjadi orang-orang yang bersandar pada Tuhan? Bapa hati yang sukacita itu adalah obat bagi kita semuanya. Keberanian adalah ketiadaan rasa takut. Tetapi keberanian, atau saya katakan lagi, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tapi keberanian untuk melakukan meski ada rasa takut di dalamnya. Jalankan terus, saudaraku, berjalan terus, terjang itu badai, dan saudara pada akhirnya akan mencapai pantai. Saya percaya bahwa itu yang menjadi kehendak Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, Bapak Ibu, sauh penyembahan. Jangan mengeluh di saat badai, tapi menyembahlah. Kita menyembah Tuhan bukan karena tentang apa yang telah Dia lakukan, tetapi kita menyembah Dia karena keberadaannya, bukan karena perkara-perkara besar yang diberikan pada kita. Tidak. Memang sudah seharusnya Tuhan bisa melakukan perkara besar, tetapi kita menyembah Dia karena memang Dia itu Tuhan dan Allah yang perlu kita sembah. Makanya Bapak Ibu, di dalam kita menyembah Allah tanpa keluhan-keluhan dalam diri kita, begitu badai ada dan mencang saudara, masuk dalam kamarmu, berlututlah di hadapan Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Dia, bernyanyilah di hadapan Tuhan, menyembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Maka disitulah sebenarnya ketika engkau mengangkat tanganmu, Allah akan turun tangan untuk menyelamatkan engkau. Sauh yang keempat dan terakhir, saudara, adalah sauh persekutuan. Persekutuan berarti saudara mulai bersekutu satu dengan yang lain, sesama jemaat, sesama orang Kristen, bersatu di dalam doa, bersatu di dalam mendengarkan firman Tuhan, bersatu terus. Kenapa, saudaraku? Persekutuan akan menarik Anda kembali ke tempatnya. Ingat, saudaraku, firman Tuhan yang berkata demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengahnya. Ketika engkau berkumpul dengan orang-orang lain, Allah ada di tengah-tengahnya. Dan Dialah yang akan menarik engkau kembali ketika engkau mulai terhanyut oleh badai itu. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Wow, Bapak Ibu, pengharapan itu adalah iman yang kecil. Itu pengharapan. Iman yang kecil itu pengharapan. Dan pengharapan itu, saudaraku, dilemparkan di belakang tabir. Dan ketika itu dilemparkan di belakang tabir, saudaraku, artinya di belakang tabir itu terletak tabut Allah, di mana Allah hadir. Kalau sauh itu dilemparkan melewati tabir itu dan mengikatkannya pada tabut itu, maka saudaraku, saya percaya kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang seringkali juga berjalan keluar daripada Allah. Tapi dengar baik-baik, ketika engkau terkait kepada tabut Allah itu, pada Allah itu sendiri, maka engkau hanya bisa lari dari Tuhan sebatas kemampuanmu, tapi Allah akan menarik engkau kembali kepada Dia. Itulah pengharapan yang kau lemparkan di belakang tabir. Sehingga, saudaraku, saya ingin menguatkan saudara semuanya, kita semuanya. Ibrani 10:25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo Bapak Ibu, semakin kau perkuat dirimu dengan persekutuan orang-orang lain. Memang hari-hari ini Bapak Ibu,
Sulit bagi kita untuk bisa bergabung dengan orang-orang lain dalam masa-masa COVID-19 ini. Tapi saudaraku, sekarang teknologi begitu canggihnya. Kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Saya ingin berkata pada kita semuanya, saya hampir setiap hari bersekutu dengan teman-teman saya. Bersekutu dengan pendeta-pendeta yang lain. Bersekutu dengan teman-teman yang lain. Untuk apa Bapak Ibu? Kembali menguatkan diri kami masing-masing. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga di dalam masa-masa sulit ini, saya merasa saya tidak seorang diri. Tetapi ada orang-orang lain. Saudara-saudara seiman saya. Yang boleh menopang saya. Bapak Ibu, saya ingin hanya berkata kepada kita semuanya. Apa yang dikatakan Ibrani 6 ayat 19. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin berdusta pada kita semuanya. Allah tepat pada janjinya. Memegang janjinya. Yang bisa berdusta cuma manusia. Tapi Allah hidupnya tidak pernah dapat berdusta. Dalam keberadaannya, dia tidak dapat berdusta. Dan kalau dia berdusta, dia sudah bukan lagi Allah. Makanya saudaraku, labuhkan sauhmu di belakang tirai. Maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau pagi hari ini engkau di rumah mendengarkan firman Tuhan ini, engkau merasakan, ya, dengan badai yang menimpa diri, dengan penyakit-penyakit yang menimpa diri, dengan keadaan ekonomiku yang semakin menyusut, seakan-akan keuanganku lebih pendek daripada hari-hari yang aku lalui dalam satu bulan ini. Saya berkata pada saudara, labuhkan sauhmu, labuhkan sauhmu, karena disitulah terletak kekuatan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini. Biar apa yang kami dengar ini menguatkan hati kami Tuhan, di tengah-tengah masalah kehidupan yang kami hadapi ya Bapa. Tapi kami tahu ya Tuhan, ketika Paulus meminta kami untuk melabuhkan 4 sauh itu, biarlah saat ini juga kami melakukan 4 sauh itu ya Bapak, yang kami dengar dari firman. Dan kami dikuatkan oleh firman ya Bapak. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kekristenan iman kami adalah berita kemenangan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Dan kami tahu ya Tuhan, kami menunggu tingkap-tingkap langit terbuka bagi kami semua. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani kami perlukan daripada Engkau ya Bapa, yang menguatkan kami masing-masing. Tuhan, besertalah dengan kami hari dan sampai selamanya. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.